Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 batch 2 Bahasa Indonesia LPDK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Rencana Aksi 2, yaitu menulis teks puisi rakyat dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan metode file trip. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Silakan disiapkan alat tulisnya, anak-anak. Baik, bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anak-anakku, pagi ini gimana kabarnya? Baik ya. Perasaannya gimana hari ini, pagi ini? Tenang. Ada yang lagi galau mungkin? Siapa? Ada? Oke, baik. Mengawali pagi hari ini di pembelajaran kita, alhamdulillah bisa bertemu kembali ya. Bapak minta salah satu dari kalian ada yang berkenan untuk memimpin doa mengawali pembelajaran kita hari ini. Ada yang berkenan? Oke, Reki, silakan. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa dan mengangkat kedua telapak tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jitni ilman, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Baik, terima kasih Reki sudah berkenan tadi untuk membacakan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akan cek kehadiran ya. Yang namanya disebutkan, angkat tangannya dan ucapkan hadir. Aditya Pratama. Oke, baik. Amelia Az-Zahra Putri. Oke. Aninda. Oke, baik. Denny Rizky Pratama. Oke, baik. Dila Sinta. Anak-anak, setelah tadi Pak Dwi cek kehadirannya, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, ada beberapa hal yang ingin Pak Dwi sampaikan. Semoga ini menjadi motivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi. Ya. Bahwasanya menuntut ilmu itu memang bukan hal mudah, bukan perkara yang mudah. Buktinya orang walaupun sudah tahu bahwa dengan ilmu itu nanti bisa membantunya mengerjakan hal mudah di masa depan, ya, mendapat pekerjaan dan lain-lain,
tapi ternyata masih banyak orang yang terlena, masih banyak orang yang malas-malasan. Padahal sudah jelas, ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, ya, di dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus memiliki ilmu, harus tahu ilmunya. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Begitu juga sebaliknya. Siapa orang yang ingin sukses, ingin selamat di akhirat, maka dia harus punya ilmu, ya, harus tahu ilmunya. Maka di sini jelas harus ada keseimbangan antara ilmu untuk bekal kita di dunia dan juga di akhirat, ya. Tapi ditegaskan lagi, dilanjutkan, waman aradahuma, siapa yang ingin dua-duanya, selamat dunia akhirat, tahu ilmu di dunia, tahu ilmu di akhirat, ya, fa alaihi bil ilmi, maka tentang harus dengan ilmunya juga. Dalam salah satu ayat juga ditegaskan, yarfa'ul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah tinggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu, ya. Nah, semoga kalian selalu semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih Pak Dwi atas motivasi yang diberikan. Kami akan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Doakan kami Pak agar menjadi manusia yang bermanfaat ilmunya. Ya. Baik, kita akan langsung ke pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu teks puisi rakyat. Pak Dwi akan tanya dulu nih, materi yang sebelumnya mengenai apa itu? Materi tentang teks deskripsi, Pak. Teks deskripsi, betul. Masih ingat ya? Ada yang masih ingat? Menentukan ide pokok teks deskripsi. Coba penjelasannya kepada Pak Dwi. Izin memberikan jawaban, Pak. Silakan. Ide pokok dalam teks deskripsi dapat ditentukan dengan cara membaca terlebih dahulu keseluruhan teks, lalu mencari kalimat utama yang biasanya ada di awal atau akhir kalimat. Kita sudah dengar penjelasan dari teman kalian, ya. Pak Dwi tanya kembali materi sebelumnya. Ini nanti berkaitan dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Bekal kalian kemarin dari menulis teks deskripsi, ini nanti akan kalian gunakan dalam penulisan teks puisi rakyat pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menulis teks puisi rakyat secara kritis, logis, dan kreatif. Anak-anak, setelah ini Pak Dwi akan sajikan sebuah video ya untuk menentukan pertanyaan mendasar. Nanti kalian jawab pertanyaan ini, silahkan kalian tulis terlebih dahulu. Ya, siap? Oke. Dari video yang nanti Pak Dwi sajikan, kalian sebutkan ciri-ciri puisi rakyat yang ada dalam video ini. Lalu yang kedua, kalian nanti sebutkan perbedaan ya dari puisi rakyat yang disajikan dalam video ini dengan puisi-puisi rakyat yang lainnya. Bisa kita mulai? Oke. Bila bersih cahaya Tuhan, bila kalbu selalu bersih, dekatlah pada Maha Kasih. Bila kalbu senantiasa mulia. Izin memberikan jawaban, Pak. Silakan. Baik, Pak, dari video yang barusan kami lihat ditemukan bahwa jenis puisi rakyat berupa gurindam berisi nasihat-nasihat. Saya ingin menjawab juga sekaligus bertanya, Pak. Silakan.
Menurut saya, dari video tersebut, Gurindam memiliki bentuk sajak yang berbeda dengan pantun. Adapun pertanyaan saya, kenapa pembacaan Gurindam mirip seperti lagu bahasa Melayu? Anak-anak perhatikan, ini salah satu puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada banyak. Ada yang bisa menyebutkan? Puisi rakyat apa aja? Oke, perhatikan. Di bagian sini. Di dalam puisi ada, di dalam pantun ada. Yang akhirannya belakangnya sama. Disebutnya apa itu? Apa disebutnya? Masih ingat? Apa? Ada yang masih ingat? Apa disebutnya? Nah, atau sajak. Kalau di pantun sajaknya apa biasanya? AB, AB. Nah, di Gurindam kita akan juga ketemu dengan rima. Ya. Nah, ini salah satu pembacaan Gurindam yang saat ini bisa kita jadikan contoh. Namun di periode-periode sebelumnya, ketika orang membaca Gurindam, kurang lebih seperti ini nih. Ini bahasanya mungkin kalian akan sedikit menahan tawa ya. Karena gini, ini mirip kartun yang kalian pernah lihat. Ya. Familiar ya? Nah, kartun apa ini? Upin Ipin, betul. Ya. Perhatikan rima belakangnya juga. Nah, jadi baca Gurindam harus gini. Kalau tadi versi kontemporernya atau versi zaman sekarangnya, ya dibacakan seperti tadi. Nah, atau seperti ini. Nah, ini kalau tanpa, nah ini makin mirip bahasanya nih. Bagang siapa? Nah, ya. Ini sama yang tadi, cuma di gaya bacanya aja beda. Sama yang tadi ya, isinya sama yang tadi. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahagia. Nah, ya, Gurindam ini masih sedikit sekali orang biasanya bahas, hanya sekilas-kilasan. Maka di pembelajaran kali ini kalian Pak Dwi harapkan bisa mendalami, bisa menulis Gurindam nanti, ya. Baik anak-anak, tadi sudah Pak Dwi sajikan, ya. Di dalam Gurindam nih ada perbedaan dengan puisi rakyat yang lain. Tadi teman kalian sudah jawab juga. Yang menjadi ciri khas Gurindam dengan puisi rakyat yang lain apa tadi? Berisi nasihat, betul. Nah, Pak Dwi ingin bacakan beberapa Gurindam. Kalian perhatikan nanti maknanya ya. Kurang pikir, kurang siasat. Tentu dirimu kelak tersesat. Nah, ini maknanya adalah kalau kita melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, maka berkemungkinan besar kita akan tersesat, terpedaya. Nah, ini sejalan dengan tadi motivasi di awal yang Pak Dwi sampaikan.
ya, bahwa kita itu harus memiliki ilmunya. Yang kedua, gurindamnya, cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Ada yang bisa tergambar maknanya apa? Kita harus pandai-pandai mencari sahabat, teman. Ya. Kenapa? Sahabat yang baik nanti bisa menyelamatkan. Sebaliknya, sahabat yang tidak baik bisa menjerumuskan. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, setelah ini kita akan mendesain proyek, ya. Kalian akan padui satukan dalam kelompok, lalu kita akan membuat proyek mengenai membuat puisi rakyat berupa gurindam. Bisa kita mulai? Oke, baik. Kalau gitu, Pak Dwi berikan hitungan 1 sampai 5. Nanti kalian berkumpul dengan yang angkanya atau yang hitungannya sama. Bisa dipahami? Oke, baik. Hitungan dimulai. Pak Dwi beri waktu kalian 2 menit untuk berkumpul berdasarkan kelompoknya. Bisa dimulai? Oke, hitungan dimulai. Baik, Pak Dwi minta masing-masing kelompok, ketuanya atau yang mewakili untuk ke depan mengambil LKPD. Silakan. Ya. LKPD tersebut, ya, silakan diperlihatkan. Pak Dwi beri waktu 2 menit untuk mendiskusikan. Di desain proyeknya adalah nanti kalian membuat masing-masing per orang itu membuat 1 gurindam, ya. Lalu setelah itu kalian satukan ke dalam LKPD yang tadi Pak Dwi bagikan. Baik, anak-anak. Kita akan susun jadwal untuk proyek kita, ya. Pak Dwi minta partisipasi dari kalian berupa sumbangsi ide, ya. Kita akan susun jadwalnya nih. Untuk kegiatan pertama, kira-kira kalau kita mau membuat proyek, yang pertama kita ngapain dulu? Persiapan ya? Oke. Persiapannya ngapain aja? Oke. Karena metode kita dengan file trip, atau kalian nanti bisa jalan-jalan, bikinnya, cari tempat yang enak, yang sesuai, di lingkungan MTSN 3 Pandeglang. Tempat mana aja yang kira-kira bisa kita jadikan untuk menuliskan gurindam? Di mana aja? Hah? Lapangan, Pancaniti boleh ya. Terus? Bawah pohon sukun. Favoritnya siapa nih? Teki. Terus? Depan lorong, boleh. Waktunya berapa menit kira-kira? 5. Untuk persiapan 5 menit cukup? Berarti nanti kalian keluar setelah ini ya. Kalau sudah disepakati jadwalnya, kalian cari. Waktunya 5 menit. Cari tempat tersebut ya. Setelah persiapan kita ngapain? Oh, pelaksanaan. Boleh. Berarti ini nanti kalian sudah ada di tempat. Ya. Ngapain aja nanti kita kira-kira? Oke, menulis ya, menulis gurindamnya. Berapa menit? 25 menit.
25? Kebanyakan nggak? Nggak ya? Oke, dalam suatu project minimal kita ada 3 kegiatan. Apa satu lagi? Tindak lanjut. Oke. Berapa menit kira-kira? 10. Kegiatannya kalian nanti setor ya. Setor gurindam. Oke. Anak-anak diperhatikan, diamati untuk jadwalnya. Ada yang perlu kita perbaiki apa tidak kira-kira, atau seperti ini cukup? Cukup ya. Oke, setelah ini kalian kita akan lakukan file tripnya. Ya, kita akan lakukan file tripnya. Kalian menuju tempat tersebut, bawa LKPD-nya, bawa alat tulisnya. Masing-masing orang membuat 1 gurindam saja. Bisa kita mulai? Bisa. Baik, kalau begitu kita mulai. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan file trip untuk menuliskan sebuah puisi rakyat berupa gurindam. Sudah jadi proyeknya? Sudah ya? Pak Dwi akan cek sudah sesuai atau belum. Oke, sambil silakan didiskusikan hal-hal yang menurut kalian masih kurang. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan lihat project dari kalian yang sudah kalian buat. Project apa tadi? Gurindam. Membuat gurindam. Membuat puisi rakyat jenis gurindam. Oke. Masing-masing dari kelompok persiapkan diri untuk presentasi. Membacakan gurindamnya. Tapi karena tadi kalian sudah membuat masing-masing per orang untuk presentasi, satu kelompok hanya 1 saja yang membacakan. Bisa dipahami? Oke, silakan. Dari kelompok mana dulu yang bersedia? 1. Silakan, kelompok 1. Kita beri waktu untuk kelompok 1. Waktu dan tempat kami serahkan. Kelompok 1 akan membacakan lembaran kerja. Barang siapa bekerja keras, maka hasilnya akan selaras. Terus? Tak ada waktu berputus asa, yakinilah hasil tak sia-sia. Lanjut, ketiga. Lakukan kebaikan setiap hari, kelak menjadi bekal di akhirat nanti. Keempat. Tidak akan terjadi kebanjiran jika membuang sampah tak sembarangan. Oke, baik. Dan terakhir. Kelola uang secara tepat, biar dompet tetap sehat. Oke, sudah sesuai? Oke, terima kasih. Kita aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rekiana Saputra dari kelompok 2 akan membacakan gurindam yang kami buat. Hidup ini jangan dibuat penat, anak muda harus penuh semangat. Pikir dulu sebelum berkata agar tidak melukai sesama. Ketika hendak mencari ilmu harus sungguh-sungguh selalu. Kalau engkau tidak tahu, maka harus cari ilmu. Belajarlah di usia muda, jangan kamu tunda-tunda. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Oke, beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan gurindam yang kami buat. Namun jika kamu menunda, maka hilanglah kesempatan yang berharga. Barang siapa yang meninggalkan rukun Islam, maka hidupnya akan kelam. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka hidupnya akan merasa kebahagiaan. Jika engkau menuntut ilmu, maka tak ada yang bisa menipumu. Jika ilmu yang diperoleh tidak sempurna, maka hidup tidaklah berguna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan membacakan gurindam hasil dari kami. Untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Pikir dulu sebelum berkata agar tidak melukai sesama. Manusia yang tidak paham rukun Islam sudah jelas hidupnya akan kelam. Mimpi hanya dibayangkan, mimpi harus bisa diwujudkan. Bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah kita lihat project dari kalian, hasilnya keren-keren. Semua sudah bisa menuliskan gurindam, ya, dan sudah dibacakan juga dengan sangat baik tadi di depan. Nah, sebagai penutup di kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak sebelumnya akan lakukan dulu evaluasi. Ya, dari awal pembelajaran kita sudah menuliskan salah satu jenis puisi rakyat. Berupa apa? Gurindam. Nah, dari semua puisi rakyat, ada puisi, dari semua puisi rakyat ada pantun, ya, ada mantra, terus juga ada syair. Nah, gurindam ini memiliki ciri khas tadi yang sudah kita sempat bahas. Apa ciri khasnya dia? Saya mudah memahami bagian sajaknya, Pak. Sajaknya berpola AAAA. Nah, ini ciri khasnya. Kalau di pantun bisa ABAB. Ya. Di mantra juga demikian. Ada ciri khas masing-masing. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian di pembelajaran hari ini? Seru. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini kita sudah ada beberapa media yang sudah saya sajikan. Kalian sudah lihat tadi di awal ada pembacaan gurindam. Terus saya menggunakan proyektor, infocus. Dan bahasa saya dalam menyampaikan materi hari ini apa sudah jelas? Jelas ya. Kita tadi melakukan field trip untuk menulis gurindamnya. Apa itu tadi field trip? Apa? Keluar, jalan-jalan, betul. Ya. Dengan belajar seperti itu, menurut kalian bagaimana? Menyenangkan, Pak. Jadi kami bisa belajar dengan suasana baru. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapat keberkahan dari Allah. Dan materi yang dipelajari bisa kalian pahami. Pak Dwi, saya izin memberikan simpulan. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kami sudah mempelajari cara membuat satu jenis puisi rakyat, yaitu gurindam dengan langkah-langkah pertama, memahami ciri-ciri gurindam, kedua, menentukan topik gurindam, ketiga, menuliskan gurindam, keempat, mencermati gurindam sesuai dengan ciri-cirinya. Baik, sebagai kegiatan penutup, mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sehat selalu semuanya, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.